Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita susah, Tuhan menolong setiap hidup kita. Sabtu Minggu kita lewati karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi setiap kita. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita rindu Tuhan hadir, kita rindu Tuhan bertahta di atas segala pujian umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Mulai engkau menyembah Dia. Mulai engkau berdoa kepadanya. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mau ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Walaupun aku di rumah Tuhan, tapi aku mau sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidupku. Tuhan, tolong aku menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat terpujilah namamu Tuhan, Engkau hadir. Bertahtalah Tuhan, bertahtalah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Sehingga setiap kami yang berbeban berat Tuhan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namamu Engkau hadir Tuhan. Engkau tidak dibatasi oleh apapun Tuhan. Kau hadir di rumah kami Tuhan. Kau hadir dalam online kami ya Tuhan. Kau hadir Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan saat ini untuk lebih lagi memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Suami istri kasih salam kiri kanan, katakan kamu luar biasa, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Sebab kasih Allah tidak ada berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Biar hari-hari ini setiap kita semakin hari semakin cinta kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia. Yes Lord, ku tetap setia, walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Nyanyikan dari awal, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Yes Lord, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Yes Jesus, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan? Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama. Saya mau mengajak Bapak Ibu sendiri nyanyikan pujian ini dengan musik. Begitu banyak, terlalu banyak yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Yes Jesus, haleluya. Tidak mungkin dapat kami balas Tuhan setiap apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta
menyembah Dia sekali lagi. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau tetap cinta kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Hinarama karalama ya syanda naralama ya se. Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa berbahasa harus sembah Dia dalam roh. Hinaralama karalama ya syanda naralama ya se. Mari bangun spirit kita di hadapan Tuhan. Mari bangun roh kita di hadapan Tuhan. Hinaramaya Shanda Naralamaya Se. Hinaramaya Shanda. Engkau bekerja bagi setiap kami Tuhan. Oh Rabakaralabaya Sharalabataralabaya Ralabaya 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 Sharalabalabala. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Rabaya naralaba shanaralaba naralaba yaralaba yaralaba yashanaralaba naralaba. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, yes Lord, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menguatkan kami. Kami percaya hari ini Tuhan, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa Kau kerjakan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita masuki minggu yang ketiga. Nanti minggu depan kita akan selesaikan serial family ini. Kemudian kita nanti masuk di bulan yang akan datang dengan serial yang baru.
By the way, kita berdoa nanti di bulan Oktober kita akan mulai on-site service lagi. Jadi kita akan mulai nanti tanggal 4 Oktober. Kita akan berkumpul bersama-sama di gereja, seberapa banyak yang ada, untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Sebelum firman Tuhan, saya ingin sampaikan buat kita sekalian, terima kasih ya Tuhan, kami berdoa pada jam-jam ini, biar Engkau memberikan pewahyuan atas setiap kami. Sidang jemaat-Mu boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, beri kepada kami hati yang haus. Istimewa hamba-Mu berdoa supaya keluarga-keluarga pada khususnya boleh menikmati bulan keluarga ini, dan hubungan kami semakin diperindah. Setiap kami boleh mengalami sukacita yang besar. Terima kasih Engkau berkati taburan firman Tuhan ya Tuhan pada pagi hari ini, baik hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat Tuhan boleh mendapatkan berkat atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia atau keluarga yang berbahagia itu mereka tahu bagaimana mereka memilih kehidupan yang ada. Mereka mempunyai pilihan, dan pilihannya itu adalah pilihan mau hidup berbahagia. Jadi orang yang berbahagia memilih untuk berbahagia. Nah, kita akan melihat pada hari ini tentang apa yang dinasihatkan Rasul Paulus di dalam kehidupan kita, khususnya sehubungan dengan bulan keluarga ini. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang saya percaya akan bisa menjadi berkat yang besar buat kita sekalian. 1 Korintus pasalnya yang ke-13, kita akan melihat dan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita ini bisa memperlakukan orang lain itu seperti Tuhan Yesus memperlakukan kehidupan kita. Bagaimana Kristus memperlakukan hidup kita, itu bisa menjadi teladan buat kita. Bagaimana kita menjalin hubungan satu dengan yang lain, terlebih lagi di dalam keluarga. Hal yang sangat penting untuk bisa mengasihi pasangan kita, untuk mengasihi keluarga kita, untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita, itu perlu kita perhatikan. Saya percaya kita tidak bisa menilai satu dengan yang lain dengan cara melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Bapak Ibu tidak bisa menilai saya dengan cara Bapak melihat apa yang saya kerjakan. Misalkan saya berkhotbah seperti begini, saya melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tidak bisa dipakai ukuran untuk Bapak Ibu menilai hidup saya. Sebetulnya di dalam kedewasaan rohani yang kita akan kejar, orang bisa dinilai itu dari kasih yang dalam yang dia miliki terhadap orang lain. Kalau Bapak Ibu mau menilai hidup saya,
hal yang paling baik. Jangan lihat apa yang saya buat, apa yang saya kerjakan, tapi Bapak Ibu bisa menginterview orang-orang dekat saya, istimewa, istri, atau mungkin orang-orang yang terdekat. Kita baru bisa melihat kedewasaan seseorang, atau kita bisa melihat kebaikan seseorang sebetulnya dari betapa dalamnya kasih kepada orang lain dari hidupnya. Jadi sebetulnya bukan hanya dalam hal yang intern saja, tetapi sebetulnya kita bisa menilai seseorang itu dari eksternal, actionnya, perbuatan yang sesungguhnya, bukan hanya dilihat dari dalam. Nah, kita hari ini belajar dari seorang rasul yang memberikan kepada kita ukuran kedewasaan rohani yang akan membawa keluarga kita atau relationship kita atau hubungan kita itu menjadi semakin dewasa dan menjadi semakin baik. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ukuran kedewasaan rohani bisa dilihat dari level kasih kepada sekelilingnya. Nah, kita baca tadi di ayat yang pertama dikatakan bahwa sekalipun bisa berkata-kata dengan berbagai macam bahasa, sekalipun bahasa malaikat pun kita ini bisa mengatakan, tetapi kalau tidak ada kasih, dikatakan hanya seperti gong yang berbunyi nyaring. Dan di ayat yang kedua dikatakan, sekalipun mempunyai karunia yang luar biasa untuk bisa bernubuat, memiliki pengetahuan, sebetulnya bukan dari pengetahuan, bukan dari dalamnya pengetahuan kita tentang apapun. Kita ini bisa disebut orang yang dewasa secara rohani, tetapi sesungguhnya dari dalamnya kasih seseorang kepada orang yang lain. Istimewa dalam hal ini kalau kita berbicara tentang keluarga, kasih kepada keluarga betapa dalamnya, itu yang menjadi ukuran bagaimana kita menjadi keluarga atau menjadikan keluarga kita keluarga yang berbahagia. Di ayat yang ketiga kita juga sama. Sekalipun aku bisa membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan aku mengorbankan atau membakar, menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau tidak ada kasih, itu tidak ada faedahnya. Pada zaman dahulu, orang-orang yang beragama atau mengikuti satu agama, mereka merelakan dirinya, bahkan sampai dibakar untuk bisa menunjukkan bahwa mereka itu taat beribadah dengan keyakinan Tuhan yang mereka sembah akan bisa menolong mereka. Makanya Paulus berkata, sekalipun seperti itu bisa dilakukan, tetapi kalau tidak ada kedalaman kasih, tidak ada sesuatu kasih di dalamnya, nggak ada faedahnya. Kita berkorban, tapi kalau tidak disertai kasih, tidak ada faedahnya. Jadi sekali lagi, tidak hanya internal, tetapi eksternal yang kita lakukan. Itu bisa menunjukkan bagaimana kita ini memiliki relationship yang bisa membawa kebahagiaan. Lalu di ayat yang keempat tadi disampaikan, apa sih kasih itu? Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, kita sudah beberapa saat yang lalu belajar apa sih itu murah hati, bagaimana kita ini bisa mendahulukan yang lain. Saudara, kalau kita melihat akan hal ini indah sekali. Dan kasih itu adalah tidak cemburu, ya, tidak mudah iri. Ada di dalamnya mengandung saling bagaimana bisa memberikan supporting, memberikan saling mendahulukan, saling memberikan promosi satu dengan yang lain. Itu namanya tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan ia tidak sombong. Di ayat yang kelima dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam ayat yang keenam dikatakan bahwa kasih itu bersukacita karena kebenaran. Dan puncaknya yang kita akan belajar bersama-sama, kita akan melihat bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu.
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hari ini kita akan belajar atau membicarakan tentang believe the best. Mempercayai segala sesuatu. Saya akan tekankan di ayat 7 di bagian B itu. Karena sebetulnya saudara, kalau kita berbicara ini, mana mungkin kita ini bisa mempercayai segala sesuatu dari orang yang kita kasihi. Ya. Kalau dalam keluarga, bisa nggak nih kita ini mempercayai segala sesuatu dari orang yang kita kasih? Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak yang dipercayakan kepada kita dari Tuhan. Kalau agak melebar sedikit, bisa nggak nih kita ini mempercayai segala sesuatu dari orang-orang yang didekatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau menutupi segala sesuatu sih rasanya mungkin, ya mungkin kita punya teman yang masih suka berbuat dosa, kita enggak beritakan, kita tidak sebarkan kejelekannya, kita masih bisa menutupi. Kemudian kalau kita ini mengharapkan sesuatu, kita masih bisa segala sesuatu, walaupun mungkin kita bekerja pada bos yang jahat, yang paling tidak kita bisa mendoakan, ya udahlah percayalah dia karena dia memberi gaji kepada kita, atau menanggung segala sesuatu ya sebisa-bisanya mungkin kita bisa. Tetapi perhatikan, yang ini mau saya tekankan dan ini rahasia yang luar biasa. Mempercayai atau percaya segala sesuatu atas pasangan kita, atas anggota keluarga kita. Ini yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang luar biasa. Percaya segala sesuatu. Always believe the good things, ya. Saudara, sebetulnya begini saudara, ya. Apa yang kita mau di dalam berkeluarga, di dalam rumah tangga, apa yang kita harapkan, itu sebetulnya dengan apa yang kita hadapi saat ini, apa yang kita alami saat ini, ada satu gap, ada satu celah. Karena biasanya di dalam rumah tangga, orang mengharapkan pasangannya untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan. Sehingga apa yang kita harapkan dengan apa yang kita alami, ada satu celah. Di mana celah itu harus diisi dengan pilihan kita. Nah, sini saudara. Apa yang menjadi pilihan kita? Dari apa yang kita inginkan dengan apa yang kita alami. Apakah kita mau memilih mempercayai pasangan kita bahwa segala sesuatu yang dia punya atau dia lakukan itu adalah sesuatu yang baik? Atau kita memilih untuk kita assuming sesuatu yang buruk dari itu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu research yang dilakukan cukup lama. Di dalam research itu dikatakan dia mencari tahu persamaannya di antara orang-orang atau keluarga-keluarga yang mengalami kebahagiaan. 20 tahun riset diadakan dari sekian ratus atau sekian ribu keluarga. Ada satu hasil yang luar biasa, dan saya ingin bagikan kepada saudara. Kita nggak perlu riset lagi selama puluhan tahun, tapi riset ini menyatakan bahwa orang-orang yang berbahagia memiliki satu kesamaan. Ada satu kesamaan di antara orang-orang yang berbahagia itu, yaitu apa saudara? Bahwa mereka memberikan rating yang tinggi kepada pasangannya. Dari riset itu ditemukan bahwa orang atau keluarga yang berbahagia itu satu sama lain memberikan rating yang tinggi kepada pasangannya. Artinya dalam bahasa yang disederhanakan bahwa kalau kita sudah di dalam pernikahan, cinta itu harus buta. Ya. Tapi kalau kita sebelum menikah, nggak bisa cinta itu buta. Ya.
Sebelum kita menikah, kita harus buka mata lebar-lebar. Tetapi begitu kita sudah menikah, dari hasil riset orang-orang yang berbahagia, keluarga-keluarga yang berbahagia, ternyata ditemui mesti ada cinta yang buta. Artinya apa? Dia tidak melihat kelemahan pasangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini akan menjadikan satu putaran cinta yang luar biasa. Dari satu pemikiran tentang pasangannya akan menghasilkan satu keyakinan akan hidupnya. Dan kemudian dari keyakinan itu akan menghasilkan satu rasa aman yang dialami dalam keluarga itu. Dan rasa aman ini yang menghasilkan satu keintiman. Dan keintiman itu yang menghasilkan love atau kasih. Orang menyebutnya adalah spiral of love. Dari ilusi menjadi satu keyakinan. Dari keyakinan menjadi rasa aman. Dan dari rasa aman itu menjadi satu keintiman yang menghasilkan kasih di dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari apa yang kita pelajari hari ini, mari kita belajar untuk menemukan satu penjelasan tentang hati yang murah terhadap pasangan, hati yang murah terhadap keluarga. Temukan hal yang paling murah hati yang kau bisa pikirkan mengenai penilaian terhadap keluarga kita. Karena ini akan menjadikan kita memiliki satu nilai yang positif terhadap pasangan, terhadap anggota keluarga. Menjadikan kita ini tidak melihat akan kelemahan atau kekurangan anggota keluarga kita, terlebih pasangan kita. Saya sebut sebagai believe on the best. Mempercayai yang baik dalam segala sesuatu. Sekali lagi, apa pilihan kita ketika kita menghadapi sesuatu yang kita inginkan dengan apa yang kita alami di dalam rumah tangga? Saudara mau believe on the best, atau saudara mau assuming the worst, sesuatu yang buruk? Saya kasih contoh, seandainya Bapak Ibu mau menikahkan anak Bapak Ibu, apa yang menjadi nasihat yang kita bisa berikan kepada anak kita? Apakah kita berkata kepada anak kita, kamu kalau menikah hati-hati ya. Kamu jangan terlalu percaya kepada pasanganmu, ya. Kalau punya uang jangan dikasihkan semua kepada istrimu. Simpan sebagian. Saya pernah dengar itu, begitu saudara. Ada orang yang katanya dinasihati sama orang tua, kalau punya uang jangan diberikan semua kepada istri. Nanti tiba-tiba ditinggal pergi sama lelaki yang lain. Apakah kita akan memberikan nasihat seperti begitu? Mungkin orang dunia akan memberikan seperti begitu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, apakah engkau akan memberikan nasihat yang baik? Atau engkau memberikan nasihat yang buruk? Kau bisa berkata, mungkin menasihati anakmu, jangan terlalu percaya kepada suamimu. Kau harus memikirkan yang terburuk. Siapa tahu dia nggak pulang. Siapa tahu uangnya diumpetin. Apakah kita akan memberikan nasihat yang seperti itu kepada anak-anak kita? Bukankah kita tidak akan memberikan nasihat begitu? Bukankah kita akan memberikan nasihat, kau ya harus percaya ya, kau harus mengasihi ya, saling mendoakan ya, berikan maaf ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukankah nasihat-nasihat yang baik yang kita berikan karena kita menyadari kita memasuki rumah tangga atau mengarungi bahtera rumah tangga, bukan hanya hal-hal yang baik saja yang terjadi, pasti nasihat-nasihat yang baik yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita tentang sesuatu yang baik, apakah mungkin itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Assuming the worst, itu sesuatu yang akan merusak kehidupan rumah tangga. Tetapi believing on the best, itu akan membangun sesuatu kehidupan rumah tangga yang luar biasa. Lakukan itu untuk relationship kita. Lakukan itu
untuk membangun rumah tangga kita. Hal-hal yang baik. Believing on the best. Percaya sesuatu yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar nasihat dari Rasul Paulus. Kasih itu percaya segala sesuatu. Nah, untuk hal itu pasti ada tantangannya. Dan saya mau beritahu kepada saudara, untuk believing on the best, tantangannya bukan dari luar. Justru tantangannya itu datang dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita melihat kesehariannya. Tuh Pak, nggak berubah-berubah kelakuannya. Dari dulu juga seperti begitu. Kita menghadapi kenyataan yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Karena memang saudara, pada kebanyakan hal, rumah tangga itu dibangun karena seseorang berkata, aku ini punya keinginan, kamu harus mengikuti keinginanku. Kamu harus bisa membahagiakan aku untuk bisa memenuhi keinginanku membangun rumah tangga. Saudara, tidak banyak keluarga yang punya pemikiran, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa menyenangkan engkau. Di dalam membangun rumah tangga, tidak banyak orang yang punya kesadaran untuk bisa memenuhi keinginan pasangannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya semua kita punya tantangan di dalam kita ini akan membangun relationship ini. Tetapi nasihat ini adalah nasihat yang luar biasa dari seorang rasul yang bernama Paulus. Percayalah segala sesuatu akan menjadikan rumah tangga kita ini luar biasa. Apa aplikasinya di dalam kehidupan kita? Saya mau mengajak kita bersama-sama, Bapak Ibu, mungkin setelah ibadah ini, buat komitmen di dalam hati. Komitmen apa? Untuk memilih. Percaya segala sesuatu kepada pasangan kita. Mempercayai segala sesuatu kepada anggota keluarga kita. Bahkan bisa diterapkan juga nih di dalam relationship kita sesama para pelayan Tuhan, sesama anak-anak Tuhan, di dalam keluarga Tuhan. Ambil komitmen di dalam hati kita. Jangan assuming the worst. Jangan penuh curiga. Tetapi believing on the best. Mempercayai segala sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengajak kita berdoa, saya teringat ada seorang yang memiliki kesaksian yang luar biasa. Seorang ayah yang masih muda ditinggal mati oleh istrinya. Pada saat itu umur si ayah ini baru 40 tahun, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia bercerita kepada seorang hamba Tuhan bagaimana selama 6 tahun dia menyuapin istrinya karena istrinya kena penyakit kanker. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, akhirnya istrinya meninggal. Dan ketika berbincang-bincang kepada hamba Tuhan ini, ya say sorry, dan dia berkata, kamu masih muda, kamu punya usaha yang baik, seorang wirausaha yang cukup berhasil. Apakah tidak mau menikah lagi di usia muda itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, si suami ini, si bapak yang ditinggal mati istrinya dalam usia yang muda ini, dia berkata, bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang lain? 6 tahun aku suapin istriku. Sepertinya memang berat, tapi hatiku dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Dia bilang, pada waktu awal-awal kami pacaran, istriku berkorban. Dia sudah bekerja di kota besar, di satu bank. Kemudian mau merelakan pekerjaannya, kemudian menyusul calon suaminya di satu kota yang kecil untuk memulai usaha yang baru di sana. Dia bekerja dengan keras, membangun satu perusahaan atau satu bisnis
yang akhirnya bisnis ini menjadi berhasil. Dan tiba-tiba dia dinyatakan kena sakit kanker. Bagaimana aku bisa melupakan kebaikan istriku? Apa ini, saudara? Satu pernyataan penghargaan yang luar biasa. Satu hati yang dipenuhi dengan kemurahan yang luar biasa. Ia berkata, aku ingat ketika pagi-pagi istriku menyiapkan segala sesuatu. Sampai larut malam dia masih menyiapkan untuk pekerjaan esok pagi. Begitu keras dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu penghargaan yang diberikan oleh si suami ini. Aku tidak bisa mudah untuk melupakan kebaikan istriku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan bagaimana kita memulai rumah tangga sekian tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kalau saat ini kita sedang menghadapi satu goncangan karena ada gap antara apa yang kita ingini dengan kita alami, pilihannya cuma 2. Assuming the worst atau believing on the best. Hari ini Bapak Ibu, saya percaya believing on the best akan membuat perubahan yang luar biasa di dalam hidup kita. Seperti Bapak tadi berkata, gak mudah aku melupakan kebaikan pasanganku. Hari ini saya berdoa kita kembali kepada cinta mula-mula kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Bagaimana waktu itu merintis satu rumah tangga. Bahkan ketika kita masuki di dalam pernikahan, janji-janji yang kita buat bersama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu percaya segala sesuatu. Kita minta anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyanyikan satu pujian untuk kemudian kita berdoa. Ku cinta Kau, Yesus. Engkau Tuhan dan Rajaku dalam kehidupan kita. Dan kemudian saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Amin. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Biar musik menyembah Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Bapa Surgawi, kami bawa rumah tangga kami kepadamu Tuhan. Kami mau percaya akan firman-Mu bahwa kasih itu sanggup untuk mempercayai segala sesuatu. Terima kasih untuk keluarga yang Kau beri. Terima kasih untuk kasih yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar hari ini supaya kami believing on the best. Kami mau mempercayai segala sesuatu yang baik. Kami mau percaya bahwa apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami, pasangan kami, anak-anak, keluarga, bahkan Tuhan, orang-orang di sekeliling kami sebagai keluarga Allah adalah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Untuk kami boleh berjalan menuju kepada kedewasaan rohani. Berikan kami Tuhan Yesus kasih yang semakin dalam lagi, kasih yang semakin luas lagi dalam kehidupan kami.
Terpuji namamu, Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami. Bahkan kalau ada keluarga-keluarga yang saat ini gapnya menjadi semakin lebar antara apa yang diinginkan satu dengan yang lain, dengan apa yang dialami, terjadi perbedaan yang luar biasa. Berikan kepada kami kesanggupan untuk believing the best, mempercayai sesuatu yang baik yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Mari kita memilih sesuatu yang baik, karena segala sesuatu itu bisa kita percayai Tuhan akan menolong dan menjadikan rumah tangga kami menjadi rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia. God bless you. Shalom. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great in the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. My desire, grace is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? My desire, great is the measure for our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Shalom buat semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama.
Mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Kebaktian Narwastu siang ini jam 1.30 PM diadakan secara online juga. Terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian House of Sacrifice sore ini diadakan secara online via YouTube jam 2 PM. Doakan, ikuti bersama-sama keluarga, sahabat-sahabat kita, dan teman-teman kita. Terus tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian JKI Penuai Wolonggong akan diadakan secara online via YouTube pada tanggal hari Sabtu 26 September 2020 jam 2 PM. Terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Offering. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita sebelum kita berdoa. Silahkan transfer ke akun Gereja Indonesian Christian Fellowship BSB 082332, akun number 835940914. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, siang hari ini, di mana Engkau sudah memberkati setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap telinga, setiap hati, setiap keluarga, siapapun yang sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar itu terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, Kau tidak akan berhenti mengingatkan dan bahkan menggenapi setiap firman-firman itu ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Dengan hati yang penuh bersuka cita, kami mau kembalikan persembahan persepuluhan kami, bahkan kami mau berikan janji iman kami, mungkin ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami akan bawa persembahan kami Tuhan ke dalam rumah-Mu. Kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, yang akan memberi siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau menguduskannya dan menyucikannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan berdoa juga ya Tuhan, bersyafaat bersama-sama saat ini Tuhan. Kami mau bawa Tuhan rencana untuk hari Selasa ini Tuhan. Saudara kami Puspa akan masuk di dalam baptisan sebagai proklamasi di mana dia menerima accept Tuhan Yesus di dalam hidupnya secara pribadi. Tuhan, kami mau dukung, kami berdoa biar Engkau hadir pada saat baptisan nanti ya Tuhan. Satu hal kami berdoa, berikan cuaca yang baik ya Tuhan, sehingga berjalannya baptisan itu dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Tuhan tolong dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar Tuhan dipermuliakan. Kami percaya satu orang diselamatkan, 1000 malaikat di surga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati baik hamba-Mu Pak Petrus, baik hamba-Mu Pak Iwan yang akan membaptis saudari kami Puspa ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau doakan ya Tuhan untuk rencana kami untuk offline ibadah kembali ya Tuhan, secara face to face ya Tuhan, secara bersama-sama di gereja. Tuhan tolong Tuhan, biar ini waktu-Mu Tuhan Yesus, ini tepat waktu-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Tuhan Kau campur tangan, sungguh kami menyerahkan Tuhan waktu ini dalam tangan-Mu. Kalau rencana minggu pertama di bulan depan, kami juga akan masuki perjamuan kudus. Tuhan campur tangan, biarlah jadi kehendak-Mu ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami sanjung Engkau, kami muliakan Engkau. Berkati tempat yang akan kami pakai ya Tuhan, sekolahan yang ada di sivil yang ada Tuhan. Dalam nama Yesus Kau terus menguduskan tempat ibadah yang ada. Dalam nama Yesus semua para pastor juga Kau mempersiapkan hati kami, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biar kami bekerja bersama-sama melayani Tuhan dengan hati penuh sukacita. Terus berikan semangat dalam hidup kami. Bahkan sidang jemaat-Mu Tuhan, kerinduan setiap kami Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan tolong terus berikan kerinduan hal yang sama, kerinduan dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Engkau lawat sejak hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Bapa, Engkau yang pegang kendali buat negara kami tercinta. Kami percaya, kami berdoa buat Pak Presiden, Pak Jokowi, juga Wakil Presiden yang ada dan seluruh aparat pemerintahan yang ada. Tuhan, sekali lagi tangan-Mu yang kuat yang ambil kontrol untuk setiap pemerintahan yang ada, setiap keputusan yang ada, itu boleh mendatangkan damai sejahtera untuk rakyat Indonesia ya Tuhan. Bapa, Kau pegang kendali, berikan pemulihan dalam negara kami ya Tuhan. Financial yang saat ini buruk ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu akan nyata di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bukan kematian di mana-mana, tetapi jiwa-jiwa yang baru dibawa untuk nama kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba-Mu juga berdoa untuk Australia ini, khususnya Sydney, di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, hidup kami di sini. Tuhan tolong Kau juga memberkati, damai sejahtera, sukacita itu tinggal. Pemerintahan yang ada juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau campur tangan di dalam setiap keputusan-keputusan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Amin. Puji Tuhan, kita sebentar akan selesai dengan ibadah kita dan terus berdoa ya untuk rencana onsite service kita pada bulan yang akan datang di minggu pertama yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita akan selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, mari tumpangkan tangan-Mu atas setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biar sepanjang minggu ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami boleh terus mengembangkan kasih kami kepada keluarga, sehingga dunia tahu Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga, rumah tangga, bahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan Zoom bersama-sama untuk berfellowship dan kita jumpa hari Minggu yang akan datang. God bless you.